kita kembali merenungkan dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-33 di bagian yang ketiga. Bagian yang pertama dari perikop ini adalah setiap orang percaya akan mengalami penganiayaan atau penderitaan. Yang kedua, bagian yang kedua adalah sikap kita dalam menghadapi penganiayaan atau penderitaan. Dan bagian yang ketiga yang hari ini kita renungkan adalah apa yang Tuhan janjikan buat murid-muridnya, apa yang Tuhan janjikan buat orang-orang percaya, apa yang Tuhan janjikan buat anak-anaknya yang mengikut Dia, bahkan ketika mengalami segala hal atau mengalami tekanan dalam hidup mereka, bahkan mengalami aniaya dalam hidup mereka. Saudaraku, perhatikan di ayat yang ke-19 dikatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Perhatikan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Tuhan memberikan janji, Dia akan memberikan hikmatnya kepada saudara. Apa yang hendak dikatakan ketika mengalami tantangan, ketika mengalami penganiayaan, ketika mengalami sidang, atau sedang mengalami orang yang mempertanyakan iman saudara, orang yang meminta pertanggungjawaban iman saudara, maka Allah berkata, Roh Kudus di dalam dirimu itu, Roh Bapa yang dalam dirimu itu akan berkata-kata buat kamu, akan mengajarkan buat saudara dan saya. Dia memberikan hikmat tuntunannya dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ayat 19 dan ayat yang ke-20 menunjukkan bahwa Allah memberikan hikmat dengan Roh Kudus yang menuntun saudara berkata-kata. Roh Kudus menuntun saudara untuk berbicara. Dan saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu saya mengajak saudara untuk mengerti bahwa Roh Allah dalam diri saudara adalah Roh yang luar biasa buat kita semuanya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hal yang kedua yang Tuhan janjikan buat kita, saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-28 dan sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan perhatikan ayat yang ke-29-30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ada pemeliharaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dan saudara dan saya lebih berharga dari burung pipit. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang luar biasa yang berharga. Saudaraku, di ayat yang ke-31 ditekankan kembali oleh Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dia akan melihara saudara, Dia menjaga saudara, dan Dia memberikan perlindungan buat saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Perlindungannya sempurna buat kita semuanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hal yang ketiga yang Tuhan janjikan buat kita adalah ayat yang ke-32 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Pengakuan Yesus Kristus Tuhan, bahkan sampai pada kekekalan saudara dan saya menerima upah yang dari Tuhan. Engkau diterima Tuhan, engkau diakui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku surga. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, yang militan, yang tidak akan pernah goyah, dan terus tetap mengikut Yesus apapun yang terjadi. Karena hanya Dia juru selamat kita. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom.